Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Hubungan air dan tumbuhan. Jumlah air di dalam tanaman berkisar antara 80-90% dari berat kering tanaman. Ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama struktur air, yang kedua karakteristik air, yang ketiga air dan tumbuhan. Seperti yang kita lihat pada gambar struktur air, air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 1 atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa pada tekanan standar 1 bar dan temperatur 0 derajat Celcius. Selanjutnya, karakteristik air. Yang pertama, cair pada suhu ruang. Yang kedua, panas spesifik yang tinggi. Maksudnya di sini adalah sifat intensif berhubungan dengan kapasitas panas adalah kalor jenis atau panas spesifik yang didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Yang ketiga, viskositas rendah. Maksudnya ialah viskositas itu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Keempat, adanya gaya kohesi dan adesi. Yang kelima, panas laten, vaporasi, dan fusi yang tinggi. Peran air bagi tumbuhan. Yang pertama, penentu laju fotosintesis. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup dan menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang kedua, pelarut universal. Di sini maksudnya pelarut universal karena dapat melarutkan lebih banyak zat daripada pelarut lainnya. Yang ketiga, penentu unsur transportasi zat hara yang ada di dalam tanah. Yang keempat, pengedar hasil-hasil fotosintesis. Yang kelima, medium reaksi kimia atau sebagai tempat metabolisme di dalam sel tumbuhan. Sel-sel membutuhkan zat atau molekul untuk menjalankan semua aktivitas metabolisme, termasuk air. Membran sel memegang peranan yang sangat penting dalam proses keluar masuknya zat. Transportasi zat-zat dibagi menjadi 2, yaitu transportasi aktif dan transportasi pasif. Transportasi aktif maksudnya transport yang memerlukan energi, sedangkan transportasi pasif tidak memerlukan energi. Ini adalah gambar dari struktur membran plasma sel. Nah, struktur membran plasma tersusun atas fosfolipid bilayer, yaitu 2 lapisan lemak yang berikatan dengan fosfat. Struktur fosfolipid ialah sebagai berikut. Fosfolipid merupakan molekul yang mirip dengan kepala dan ekor. Kepala dari fosfolipid merupakan molekul fosfat, sedangkan ekornya ialah lemak. Gambar ini merupakan 2 lapis fosfolipid di mana fosfatnya menghadap ke arah luar dan dalam, sedangkan ekor lemaknya di tengah-tengah. Kepala fosfat bersifat hidrofilik atau suka air sehingga terletak di luar, sedangkan bagian dalam bersifat hidrofobik, tidak suka air sehingga terletak di tengah.
Kepala dari fosfolipid itu dapat kita lihat pada panah merah yang berbentuk bulat. Selanjutnya kita bahas mengenai difusi dalam kehidupan. Difusi ini adalah contoh transaksi yang sudah kita jelaskan di depan tadi. Nah, difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Di sini dapat kita lihat contoh, di sini diteteskan satu tetes zat ke dalam pelarut atau molekul air. Lama-kelamaan akan terjadi proses difusi sehingga zat tadi menyebar secara menyeluruh ke dalam molekul air. Yang kedua yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarutnya rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut yang tinggi atau hipertonis. Perlu diingat pada osmosis ini adalah perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi pelarut yang rendah ke konsentrasi pelarut yang tinggi. Ini adalah gambar osmosis pada sel. Yang dimaksud dengan hipertonik adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi daripada cairan di dalam sel. Sedangkan isotonik adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama dengan cairan di dalam sel. Dan hipotonik adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah daripada cairan di dalam sel. Dari gambar di atas, jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik akan mengalami krenasi. Namun jika dimasukkan ke dalam larutan hipotonik akan mengalami lisis. Sedangkan sel tumbuhan jika dimasukkan ke dalam larutan hipertonik akan mengalami plasmolisis. Jika dimasukkan ke dalam larutan hipotonik akan mengalami deplasmolisis. Di sini terlihat gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Yang di atas sel hewan, yang gambar A itu menunjukkan terjadinya krenasi. Sedangkan yang C menunjukkan terjadinya lisis pada sel tersebut. Gambar sel tumbuhan yang A itu menunjukkan terjadinya proses plasmolisis. Sedangkan gambar yang C itu menunjukkan proses deplasmolisis. Nah, demikian penjabaran materi kita mengenai air dan tanah. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulannya. Demikian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.